Meningkatnya level badai Lorena 2025, hujan deras yang berkaitan dengan badai tropis Lorena akan terus berdampak di Baja California Sur. Bergerak ke Baja California bagian tenggara dan Sonora Barat Daya pada hari Kamis, dan berkontribusi terhadap kekhawatiran akan hujan deras di Arizona mulai Rabu malam hingga Jumat. Hal ini akan meningkatkan risiko banjir bandang dan tanah longsor yang mengancam jiwa di Meksiko, terutama di daerah dataran tinggi. Banjir bandang yang terisolasi hingga tersebar mungkin terjadi di Arizona hingga Jumat. Meskipun penguatan cepat mungkin terjadi hingga malam ini saat Lorena berada di lepas pantai. Badai diperkirakan akan melemah saat mendekati semenanjung Baja California pada Kamis dan Kamis malam. Meskipun demikian, kondisi badai tropis kemungkinan akan terjadi di sepanjang pesisir Baja California Sur, tempat peringatan badai telah dikeluarkan. Kondisi badai tropis juga mungkin terjadi hingga Jumat di sepanjang pesisir barat Baja California Sur lainnya, tempat peringatan badai tropis diberlakukan. Bagi yang berminat di Baja California Sur, harap pantau terus informasi perakiraan cuaca terbaru. Citra satelit dan data radar Meksiko di Cabo San Lucas menunjukkan bahwa Lorena terus menjadi lebih terorganisir. Dengan citra radar menunjukkan dinding mata badai yang mengelilingi pusat badai hingga 50–70%. Estimasi intensitas satelit kini berada di kisaran 55–65 knot. Dengan estimasi subjektif dari TAFB dan SAP sebesar 75 mil per jam, 65 knot. Berdasarkan data ini, intensitas awal ditingkatkan menjadi 75 mil per jam, 65 knot, dan Lorena ditingkatkan menjadi badai. Intensifikasi yang stabil hingga cepat kemungkinan terjadi selama 24 jam ke depan, dan meskipun intensitas puncak perakiraan 100 mil per jam, 85 knot, berada di atas batas atas panduan intensitas. Hal itu mungkin konservatif. Setelah waktu tersebut, Lorena diramalkan akan bergerak di atas suhu permukaan laut yang lebih dingin dan masuk ke area geser vertikal barat daya. Hal ini akan menyebabkan pelemahan yang signifikan, dan Lorena diperkirakan akan melemah kembali menjadi badai tropis dalam 60 jam. Ada ketidakpastian yang signifikan mengenai apakah Lorena akan mendarat di Baja California Sur, lihat pembahasan di bawah. Jika itu terjadi, sistem akan terus melemah dan menghilang di Meksiko Barat Laut dalam 120 jam. Jika tidak, siklon akan terus melemah di atas air dingin, dengan kemungkinan menghilang di sebelah barat Baja California Sur dalam 120 jam. Pergerakan awal sekarang 320 per 12 knot. Perakiraan lintasan untuk 24 jam pertama atau lebih masih cukup jelas. Dengan pergerakan yang lebih lambat ke arah barat laut diperkirakan sementara siklon bergerak di sekitar pinggiran barat dari tekanan tinggi tingkat menengah yang berpusat di Meksiko. Setelah itu, Lorena akan bergerak ke area lemah di punggungan subtropis karena mulai menghadapi lingkungan yang kurang menguntungkan. Model GFS mempertahankan Lorena yang lebih kuat dan lebih dalam dan membuka kelemahan tersebut dalam waktu sekitar 36 jam, memungkinkan siklon tersebut berbelok ke utara timur laut menuju Meksiko Barat Laut. Model ECMWF dan Kanada menunjukkan Lorena yang lebih lemah dan membutuhkan waktu sekitar 12 jam lebih lama untuk menembus punggungan. Hal ini mengakibatkan Lorena tergeser terpisah dengan pusat di dataran rendah berbelok ke barat melintasi Samudra Pasifik di sebelah barat Baja California Sur. Berdasarkan tren intensitas saat ini,
Perakiraan lintasan cenderung ke arah solusi GFS dan menunjukkan Lorena melintasi Baja California Sur dalam 60-72 jam. Namun, masih ada kemungkinan siklon tersebut tidak mencapai pantai Meksiko. Lintasan perakiraan yang baru serupa dengan lintasan sebelumnya dan terletak di sepanjang sisi timur model konsensus. Peramal cuaca Bevan. Nasihat nomor 6. Informasi yang disediakan oleh Pusat Badai Nasional, NHC.